Aduh, sampai sini. Wah, dapat foto berapa? Banyak Pak dari sana Pak. Oh ini toh Pak, model yang dilakukan Odesa menanam. Ini cengkeh ya Pak ya? Ya, cengkeh. Oh, oke. Tahu pohon cengkeh nggak Pak Agus itu? Belum. Tapi tahu cengkeh Pak saya, karena bapak saya itu jualan tembakau Pak. Oh gitu. Iya. Di mana dulu? Di Jombang. Oh, orang Jombang. Orang Jombang Pak. Iya. Pak, selain tanaman cengkeh gini, apa lagi Pak? Ya banyak ini duren, sirsak, nangka, mangga, matoa banyak. Oke. Kita sebarin ke petani. Jadi caranya begini. Ini sayurannya tetap jalan. Ya. Ya. Tapi kalau sayurannya saja terus-terusan, Ya. terus di sampingnya yang ditanam itu pohon kayu, tahu sendiri kan ditebangi sama petani. Ya. Yang pohon kayu karena nggak menghasilkan. Ya. Contohnya ini aja sudah yang sebelah. Ya ini. Udah. Nah seperti ini petani ini dulu bibit disumbang oleh pemerintah. Kalau cengkeh nggak akan ditebang Pak. Pak, mereka mau Pak. Ya buktinya nancep kok nggak mau. Oke. Pak, selain ditanam kan harus dirawat sampai dia tumbuh besar. Mereka siap Pak. Buktinya mau mereka merawat kok. Ayo. Selain katakanlah lokasi di sini Pak, petani-petani di mana saja Pak yang di sini mau menanam? Ini yang desa sana Sindanglaya. Nyebrang. Tapi krisisnya nggak terlalu mengerikan kalau di sana. Ya. Ada. Ya. Terus ini desa Cikadut. Cikadut itu Ya. luas dari kuburan Betul. yang terkenal. Se-Indonesia orang pada tahu kuburan Cikadut ya. Cina. Itu sampai sini. Yang Cikadut sana itu ujung perbatasan kota. Ya. Itu dianggap kota padahal pas perbatasan tikungannya kan. Ya. Nah sini. Terus desa Mekarmanik krisisnya luar biasa. Lebih luar biasa lagi desa Cimenyan. Ya. Desa Cimenyan, kecamatan Cimenyan. Ini semua kecamatan Cimenyan. Ya. Nah kita sebarin ke petani. Ya. Itu seperti ini contohnya. Tanaman gini kan tidak murah Pak. Ini kalau beli normal itu antara 30 sampai 40 ribu. Nah, itu. Ya murah menurut saya. Kalau satu. Cuman saya membagi ini kalau nggak salah sudah 35.000 cengkeh. Khusus cengkeh aja 35.000. Ya. Mangganya itu ada sekitar 80.000. Ya. Ya kali aja hitung sendiri Pak Agus. Sekitar 400.000 bibit. Aduh. Selama 8 tahun, 9 tahun ini. Ya. Nah, ini kalau Ya. petani sendiri kan sangat berat untuk bisa mendapatkan pohon ini. Susah karena selain bukan hanya masalah finansial, tapi masalah wawasan, masalah pengalaman, dan akses juga. Kalau petani membeli sendiri, bibitnya di Purwakarta, di Sumedang, atau apalagi di Magelang, Jawa Tengah, itu enggak bisa. Mereka harus, untuk sementara kita support saja. No. Nah, kita bisa banyak itu kan bukan duit saya Pak, duit teman-teman. Alhamdulillah ada yang Teman-teman yang kenal dan yang tidak kenal telah menyumbang ratusan ribu bibit. Ya. Karena sepakat visi dan program Odesa. Ya. Nah, itu yang membuat saya senang. Ya. Dan serius Pak, bagaimana caranya supaya para petani ini katanya dulu menolak Pak menanam? yang menolak ya yang menolak, yang menerima juga banyak, yang setengah menolak, yang minat tapi takut nanti panennya diminta apa juga ada. Macam-macam sebenarnya, tidak menolak semua. Ada yang langsung seneng. Nah, kan itu. Ya kita pilih yang mau dulu. Ya. Nah yang mau kalau sudah contoh, ini kan yang petani yang paling lambat sebenarnya. Ini baru segini. Yang lain kan tinggi-tinggi itu tuh Pak. Sudah segitu itu. Oh, iya. Nah nanti Pak Agus foto itu. Pohon sudah 5 meter lebih itu ya. Iya. Belum saya foto tadi itu belum. Ya itu yang sudah sebelumnya. Setelah petani sana mau, Ya. walaupun cengkehnya belum panen, Ya. tapi kan petani ngerti pohon cengkeh yang pernah berpanen itu di mana kan ada. Iya. Nah mereka langsung kepingin. Nah ini nanam. Oke. Ya begitu.
prosesnya gradual, Ya, ya, ya. pelan-pelan nggak apa-apa. Ya, ya. Nah makanya kita sebarin ke macam-macam. Ya, ya. Satu kecamatan. Pak, kecamatan kan terdiri dari beberapa desa. Dari situ sudah semuanya Pak yang Enggak semua, tapi ada 7 desa dan 2 kelurahan. Ya. Yang paling fokus itu kan mestinya di desa Cimenyan, tapi Cimenyan itu agak jauh dari kegiatan Odesa. Terus di sana juga lebih banyak didominasi buruh tani yang kepemilikan tanahnya jarang. Garap tanah orang itu juga agak problem. Karena mereka takut nanti nanam tanahnya diambil nggak jadi milik dia. Nah kita kan cari-cari petani yang masih memiliki tanah sepetak-petak inilah, 1/4 hektar. Masih banyak, ada 500 atau 700 petani di daftar kita. Kalau itu ditanami aja paling tidak masih butuh 300.000 pohon. 300.000 pohon, satunya rata-rata bikin 40.000 bibit. Hitung aja berapa puluh miliar untuk kebutuhan. Nah, kita pelan-pelan satu persatu dikasih petaninya. Makanya kalau Bapak pernah beberapa kali nulis butuh pohon sekian tuh, saya tadi nggak bayangin tanam di mana. Lah, ternyata masih banyak petani yang punya tanah orang sendiri. kota, wartawan termasuk, apalagi fotografer kayak gini, itu kan nggak ngerti pertanian. Nah, ngaku. Ayo. Makan aja Pak saya Pak. Kaget ngomong 1000 pohon seolah-olah banyak. 1000 pohon, maaf, ini tadi nanam berapa bareng-bareng? 100 ya? 100 ya? Ya. Baru segitu. Berarti tinggal dikali 10, baru 1, 2, 3, 4. Segini sejuta ini. Ini krisisnya 70.000 hektar, Pak. Kan? Paling enggak 20 juta bibit. Makanya, ayo. Banyak sekali Pak. Pak Ismi kebutuhan pohon ternyata kalau betul-betul ditanam ya nggak seberapa. Banyak dan bisa nanam dan bisa tumbuh dan bisa terawat, segitu banyak itu. Ya karena saya nggak ngurus sendiri kok, kan banyak teman-teman. Banyak petani yang tadi kan gotong royong. Jadi nggak takut saya dikasih bibit banyak Pak. Siap gitu. Wong kita kerain petani banyak itu, segitu gerombol. Saya tadinya kan pikir, aduh banyak itu siapa yang ngelola gitu. Ternyata. Ya harus diomongkan gagasan itu. Ini kebutuhan sesuai fakta. Karena orang kan sering pada tanya, butuhnya berapa? Lah ya 10 juta kalau saya tanya. Ada fakta lahannya, ada petani yang mau siap menanam. Ya 10 juta itu maksudnya enggak langsung, tentu bertahap. Kapasitas kita itu dalam 1 tahun maksimal untuk mendistribusikan bibit supaya baik, aman itu ya 100.000. Itu maksimal. Di atas itu harus hati-hati. Makanya kalau tahun ini baru dapat 13.000 atau 15.000 di hitungan akhir kemarin tahun 2005 itu ya baru 1/10-nya ternyata dari target setiap tahun kita itu. Tapi nggak apa-apa kan, kita sudah nanam bibit kopi 500.000 lebih di hutan, di banyak sana. Udah berkali-kali panen. Bibit buahnya kan mencapai 500-an ribu juga. Sama cengkeh, jengkol juga. Jengkol? Jengkol pete banyak, kelor, termasuk non buah. Ya seperti itu. Iya. Pak, ada pohon yang selama ini diharapkan Pak yang belum Bapak terima dari para donatur kira-kira? Enggak, jenisnya semua sudah mencukupi kalau menurut saya. Kan matoa juga banyak kita tanam. Nah, kelengkeng Papua itu tumbuh, durian juga sering, cengkeh juga ada sekarang. Dulu Pak mau cerita, petani saya suruh nanam cengkeh, mau saya carikan, saya galang dana. Nggak pada mau Pak, nolak. Sekarang ketagihan mereka, cengkeh. Edukasi, otaknya belum nangkep. Setelah sering kita kasih wawasan, diskusi, macam-macam, bahkan belum menghasilkan panen dari yang ditanam Odesa, karena baru 4 tahun belakangan kan. Ini kan butuh 6-7 tahun lah nanti yang. Itu mereka sudah mau kok. Jadi tidak selalu petani itu butuh contoh yang sudah panen, enggak.
tumbuh saja seperti ini sudah kepingin. Itu buktinya belum panen. Tapi kalau itu tahun depan sudah panen, cengkeh itu. Iya, iya, iya. Yang kita program-program awal. Iya, iya, iya. Nah, begitu cara. Itu durian belum pada panen, pada minta. Itu durian Ya, Odesa durian. itu Pak, yang tinggi 4 Betul, meter itu. betul. Ya, Ya. Nah, terus apalagi kalau sudah begitu? Kan tinggal praktik kita. Iya, iya, iya. Dan mudah-mudahan tadi semakin banyak donatur yang bisa Iya. memberikan apa sumbangan pohon-pohon untuk petani di sini, Pak. Iya, iya, iya. Pak Agus, terima kasih. Ini fotografer, mantan pegawai pos, asli Jombang ya, G, asli. asli. Tapi di Bandung berapa puluh tahun? 50, Pak. 50 tahun di Bandung. Tapi masih sering pulang ke Jombang. Masih. Iya. Masih. Kangen dengan jancuk. Rujak cingur. Rujak jancuk kalau di sana itu Pak, bukan rujak cingur. Nah, seneng-seneng kita ke bukit, ke desa. Iya, iya. Itu banyak fotografi itu. Iya. Fotografer kok di kota nungguin Braga. Itu Pak Aris itu fotografer, punya servis kamera. Nah, sekarang fotografer harus sering masuk desa. Karena ternyata sekarang jadi butuh kamera lebih banyak lagi kan. Nggak akan cukup pakai 1-2 itu. Baterainya harus 6. Nah, Pak Aris, terima kasih teman-teman fotografer datang ke sini ikut bantu. Itu Pak, siapa namanya? Lupa. Yosi, Pak Yosi. Pak Yosi. Kemarin lomba foto katanya pamer ke saya Pak Aris. Juara. Motretnya di kegiatan aksi tanam. Nah, tapi hadiahnya berapa miliar itu? Ya nggak apa-apa, foto-foto. Petani butuh dibantu. Karena kalau petani bisa motret, saya kasihan sama fotografernya. Nggak dapat pekerjaan. Lah kalau fotografer jadi petani juga nggak penting. Yang penting fotografer itu seperti Pak Agus ini banyak membantu kita dengan dokumentasi fotografi. Nah, nanti bisa dimanfaatkan media, disebar-sebarkan teman-teman sebagai akses informasi keterhubungan antara warga kota dan warga desa. Ya, keren fotonya Pak Agus. Dengan kamera yang tidak bagus pun hasilnya bagus. Itu kalau kameranya bagus, hasilnya bagus biasa. Biasa. Pak Agus itu kamera jadul tahun 2007. Tapi hasilnya bagus. Aku tadi diskusi sama Pak Yosi tadi itu. Aku mau menghabiskan masa pakainya ini. Kalau belum mati bener nggak usah diganti Nggak mati. Pak. Oke, terima kasih ya. Iya, makasih. Subur.